LKPMS. The new home of progressive rock. Halo, selamat sore warga musik dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk kali ini perkenalkan nama saya Juan. Nah, sekarang kita lagi ada di salah satu lembaga pendidikan musik yang konon satu-satunya di Bandung Barat. Nah, untuk itu kebetulan saya sebagai alumninya nih dari sini. Dan untuk lebih jelasnya kita ditemani langsung sama owner LKPMS-nya itu sendiri. Oke Om, selamat sore Om. Selamat sore. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Nah, kan banyak yang belum tahu nih Om. Ya. Apa sih LKPMS itu sendiri Om? Bagi warga musik mungkin ada yang udah tahu ya. Dan ada yang belum tahu apa itu LKPMS. Sebetulnya LKPMS adalah salah satu wadah. Yaitu kalau kita kita ulas mengenai nama dari singkatan sendiri kan Lembaga Kursus Pendidikan Musik. Lembaga Kursus Pendidikan Musik. Nah, itu adalah salah satu wadah di mana itu kita sengaja untuk melakukan atau bukan mengadakan bimbingan atau pelatihan serta pendidikan di bidang musik. Gitu ya. Jadi LKPMS itu sebetulnya wadah. Ya seperti halnya lembaga-lembaga lain yang ada. Gitu. Kalau untuk tahun berdiri sama legalitasnya gimana sih Om LKPMS ini? Mungkin ini udah diterangin ya di video-video saya yang dulu-dulu nih. Ada yang bertanya mengenai mungkin kapan nih berdirinya gitu. Yeah. Kalau dari pembangunan, kita bicaranya nih agak jauh dari pembangunan. Saya mulai membangun lembaga ini dari tahun 2000. Dari tahun 2000? Tahun 2000. Udah cukup lama juga ya Om? Alhamdulillah dari tahun 2000. Nah, ini dari mulai beli alat, peredam segala macam, itu tahun 2000. Dan saya berjalan 2000 itu pada bulan April, tanggal 22 di 2000. Itu masih belum legal, masih belum formal. Masih belum formal. Karena dari pihak pemerintahan sendiri tidak akan mengeluarkan SK selama lembaga tersebut belum berjalan lama. Nah makanya saya dari 2000 April berjalan kurang lebih 2 tahun karena dikasih waktu 2 tahun oleh pemerintahan sendiri. Bagaimana perkembangan siswanya banyak atau sedikitnya. Karena harus ada peserta didik. Nah makanya lembaga ini formal pada tahun 2002. Oh, mulai formal berarti tahun 2002 ya? Ya 2002, formalnya di 2002. Dan dari 2002 sampai sekarang ya udah sah menjadi lembaga pendidikan musik. Oh, seperti itu warga musik. Jadi untuk selanjutnya mungkin nama-nama sebelum LKPMS ini sendiri apa sih Om? Nah kalau nama, kebetulan saya sempat merubah 3 kali perubahan nama ya. 3 kali perubahan? Yang pertama dari tahun 2000 itu kan hanya SK daerah. Dalam arti pendidikan, dinas pendidikan tingkat daerah, kecamatan. Waktu itu masih musik lesson. Musik lesson. Dalam kurung drum lesson karena waktu itu masih cuman drum doang. Nah setelah tahun 2002 setelah pengajuan 2002 berubah menjadi lembaga pendidikan musik Indra Music School. Nah Indra Music School dari 2002 sampai 2015 masih membawa nama saya sendiri karena saya berpikir siapa sih saya di Padalarang dan saya bukan seorang siapa-siapa, makanya tahun 2015 saya mengajukan kembali menjadi bagaimana nih kalau namanya Progressive Music School karena ya udah secara legalitas dan secara anggap aja udah berbentuk sekolah. Makanya embel-embelnya Progressive Music School. Kenapa harus progresif sih Om? Enggak jazz atau misalkan yang lain Nah gitu? ini terkadang orang yang datang ke sini cuma minta brosur atau cuma nanya-nanya, kenapa sih Om namanya progresif kayak lagu yang SCC, kayak gitu ya, kayak lagu apa rumit-rumit. Enggak,
progresif itu sebetulnya saya lebih melihat dari kata dasar progres sendiri kan kemajuan. Iya. Jadi bahwa seseorang siswa atau peserta didik yang masuk ke sini, program belajarnya itu tidak nyampe untuk berapa, maksudnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, karena dari tiap tingkat pun 1 bulan, naik lagi ke grade kedua, naik lagi ke grade 3, dan itu progresnya cepat sekali gitu. Jadi progresif teh progres lah gitu. Jadi gancang diajari dia mah gitu maksudnya. Dan yang kedua, kenapa progresif? Saya berpikir begini, kita bicaranya ruang lingkup musik dulu ya. Saya kan dari dulu terlahir memang udah terbiasa mendengarkan lagu-lagu rock. Lagu-lagu rock, dan memang dulu tahun 90-an kental sekali Indonesia ini adanya invasi besar-besaran musik rock dari luar. Seperti itu. Ya, seperti adanya di Purple, segala macam lah itu. Nah, waktu itu salah satu kakak saya sering memutar lagu yang memang itu adalah kalau sekarang progresif istilahnya. Oh, genrenya progresif untuk sekarang ya. Kok kata saya, kok ini lagu gimana ini ganjil-ganjil begini gitu. Waktu itu kan nggak tahu. Karena mungkin keseringan. Kurang umum juga kan. Nah, secara tidak langsung saya menikmati. Lah, tiba-tiba pindah. Kok enak gitu. Tapi enak tapi bingung. Saya juga bingung setelah makin kemari saya mengikuti sekolah musik, ternyata progresif adalah salah satu genre musik yang dimana maaf ya, tidak semua orang bisa. Itu makanya progresif sendiri itu punya komunitas sendiri. Seperti itu. Punya komunitas sendiri kan. Kalau secara pelajaran musik aja progresif itu kan berubah-ubah. Kalau birama dari 4/4 tiba-tiba ke 7/8 ke 6/8, itu tidak semua orang ya bisa menikmati. Kebanyakan kan pemain musik semua ya yang 4/4 ada ya, yang lurus-lurus aja seperti itu. Nah, kalau saya lebih menerapkan mungkin bukan lagunya yang progresif, tapi metode bermainnya. Metode bermainnya. Bukan masuk ke sini lagunya harus lagu-lagu yang ganjil-ganjil, enggak juga, tapi metode permainan musiknya mungkin ke sana. Makanya udah deh tempelin aja sekalian ini nama progresif itu untuk metode cara bermainnya juga, dan progres gancang gitu lah di sini mah gitu. Harus gancang gitu ya. Baru gancang belajar di sini gancang bisa. Seperti itu. Warga musik. Jadi maksudnya progresif musik school itu seperti itu yang tadi dijelaskan sama Om Indra. Lalu untuk metode belajarnya sendiri Om di LKPMIS ini gimana Om? Kalau saya sih mungkin agak berbeda ya dengan kursusan lainnya gitu. Yang pertama saya sifatnya masih manual, dalam arti tidak memakai repertoar atau buku panduan. Ya Anda bisa lihat sendiri, saya siapin board untuk metodenya. Pembelajarannya si siswa mau nggak mau harus bisa baca dan tulis, itu aja dulu. Bisa baca dan tulis. Sebab bahasa musik itu adalah notasi. Itu yang pertama. Yang kedua, program belajarnya sendiri saya terapkan di sini seperti halnya sekolah. Jadi siswa yang masuk ke sini itu pasti jatahnya dia dari Senin sampai Jumat. Dengan harga sekian, saya tidak akan menyebutkan, yang pasti di bawah 500.000. Dengan harga sekian, dia belajarnya dari Senin sampai Jumat, dan Sabtu ya libur. Seperti umumnya sekolah. Jadi tidak ada seminggu sekali dalam durasi waktu 30 menit. Kalau di saya setiap pertemuan pun sekuatnya murid, kadang ada yang kuat 2 jam, 3 jam dalam rentan waktu dari Senin sampai Jumat. Pokoknya sampai puas ya Om. Nah, sampai itu puas belajarnya. Sebab kalau belajar musik itu yang pertama harus continue. Nah, kita bayangin aja kita ngambil jadwal hari Senin. Untuk ketemu ke Senin berikutnya kita harus melewati beberapa hari. Apakah sedangkan anak-anak sendiri kan punya daya serap yang berbeda. Nah, Senin bisa udah lupa, dites lagi. Makanya kita berurutan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, otomatis continue. Dia pasti kelatih terus. Cek sunana mah mau poho. Nah, itu Om. Terus ingat, nah gitu. Nah, untuk pengajar sama jurusan dari LKPMIS ini ada apa aja Om? Nah, dulu itu pertama berdiri kan baru drum ya. Karena saya pendirinya. Kemudian pada tahun 2010 mulai ada salah satu pengajar dari sekolahan lain, kelas bass. Nah, jadi dulu drum, kemudian ada teman kebetulan basis di band saya. Dia seorang pengajar di salah satu
khusus musik juga, Iya. yang nggak akan saya sebutin. Nah, dia juga ngajar di sini. Nah, tahun 2012 pemain gitar, Iya. mengajar juga. Nah, dulu sempat ada keyboard dan vokal karena mungkin ya karena kan berpikirnya para peminat kan ngeband itu tidak harus ada keyboard sama apa maksudnya tanpa keyboard pun bisa. Makanya Iya. kebanyakan yang para pendaftar itu drum, bass, gitar karena untuk trio pun masih bisa berjalan Iya. ngeband. Oh, jadi Makanya banyaknya di itu ya? drum, bass, gitar. Oh, Jadi untuk gitu. keyboard, vokal Gitu. ya kosong. Kosong. Jadi yang banyak peminatnya itu di 3 kelas tersebut karena mungkin kan ya bikin band cukup 3 juga. Terus vokalnya kan vokal bisa pemain bass, bisa pemain Iya. gitar, pemain drum juga bisa gitu. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih banyak mendalam tentang LKPMS-nya itu sendiri. Nah, untuk Omnya sendiri nih gimana Om? Karir musik Om nih dulu sebelum membangun LKPMS gimana sih Om? Yang pasti sih saya dulu kan mengikuti sekolah musik setelah keluar sekolah SMA ya. Sekolah SMA. Nah, tahun 98 kalau nggak Iya. salah, 98. Karena kan program dulu waktu saya sekolah memang kita dikejar untuk selalu pentas. Iya. Setiap 1 bulan sekali. Kalau sudah nama ngulik teh ngapoe. Wah, Karena mantep. siap-siap minggu tampil. Gitu. Ya alhamdulillah dulu saya punya sebelum sekolah pun saya sempat punya band, 3 band. Ada yang beraliran rock, mungkin pop, Iya. sama alternatif lah. Terus setelah masuk sekolah musik, saya sempat bergabung dan bukan bergabung mungkin digabungkan oleh pengajar saya dan pemain gitarnya adalah salah seorang dari putra dalang terkenal. Dia salah satu pemain gitar loh, paling jago di Jelekong. Selain ngedalang dia jago main gitar itu gitaris saya dulu. Mudah-mudahan nonton nih Osa, apa kabar? Kemana aja Osa? Nah itu sepet sama Osa itu atau saya lupa lagi ya nama bandnya apa, saya udah lupa. Tribut, banyak tribut di hotel, Iya. di kafe-kafe. Nah kurang lebih berjalan setahun selama saya sekolah, setahun setengah. Nah setelah itu karena ya saya udah lulus, ya udahlah bubar kesannya karena kan kita jauh lah bubar. Nah ya kebanyakan setelah itu saya ngeband di daerah Padalarang. Ada beberapa band juga, ada yang karena kan di Padalarang kebanyakan genre musiknya itu angin-anginan. Kalau lagi rame ska ya ska, kalau lagi metal bukan metal mungkin dulu black metal, Black metal. punk rock, underground gitu. Iya. Angin-anginan ikut-ikutan iya sih. pentas kemana. Sebetulnya kalau buat saya kenapa saya mungkin lebih ke motivasi saya buka ini karena bukan udah capek ngeband, enggak juga. Karena pasti kalau ngajar ada hubungannya juga dengan bermain musik. Karena saya lihatnya dulu kan tahun 90-an, 98, 99 ke sini, orang yang mau sekolah musik itu jarang. Karena yang pertama terbentur mungkin biaya ya. Iya. Bentur biaya karena jauh. Iya. Jauh. Kita sekolah musik dulu nggak ada yang di Pelarang, adanya di Bandung semua. Nah, saya pikir bagaimana nih kalau punya sedikit ilmu, dulu berpikir saya buka salah satu pelatihan musik karena antusias daripada para musisi di Padalarang itu musisinya banyak sekali dan antusiasnya tinggi sekali. Contoh aja gini, sekarang kita bisa hitung studio rental ada berapa. Dulu waktu tahun 90-an hampir tiap desa ada 3. Waduh. Karena saking banyaknya musisi. Saking banyaknya musisi. Ya? Nah, banyak musisi tapi mereka bingung. Kasarnya gini, skill gua nih segini-gininya. Mau kursus jauh itu loh. Karena gak berkembang mungkin ya. Makanya saya terdorong, saya punya sedikit ilmu nih bagaimana kalau saya buka. Bagi mereka yang memang ya mau fokus di musik, mau berkarir di musik, ya sharing lah intinya, sharing dulu. Karena saya pun masih belajar, tidak menganggap saya paling jago atau gimana, enggak juga kita. Makanya ya kita sharing aja lah. Kebanyakan orang datang, Om sharing dong, gimana nih main drum gini-gini nih. Ya kita paling sharing doang, enggak lebih ke mengajar. Wah bukan siapa-siapa saya, cuman ya apa ya, musisi yang ya senang berbagi doang lah. Senang berbagi ya. Ya. Karena emang berbagi itu indah.
Lalu untuk influencer Om sendiri itu di musik gimana sih Om? Oh, kalau buat saya influence dalam bermain musik, Ya. saya tidak akan mengkotak-kotakan saya suka si ini, saya suka si ini, enggak. Kalau buat saya, khususnya saya sebagai seorang pemain drum dan pengajar drum, siapapun mau itu anak kecil atau senior lah Iya. kasarnya. Apabila saya, karena kan gini, influence itu kalau kita tonton, itu kita mempunyai ada sesuatu setelah kita nonton itu. Iya. Kalau istilah kita nonton ada bekal setelah kita nonton. Jadi buat saya pribadi, siapapun itu, kalau selama saya tonton membawa sesuatu hal yang baru buat saya, ilmu yang baru, itu influence saya. Saya tidak mau ngotak-kotak di luar negeri, mau lokal kayak mau luar negeri, siapapun itu membawa, yang intinya kan kalau jadi musisi itu harus edutainment. Edutainment. Ada edukasinya, edukasi, yang kedua menghibur. Nah, kalau banyak musisi misalkan dari drum yang saya fokus, kalau misalkan dia bermainnya edutainment, pasti saya jadi influence. Karena saya juga kan masih belajar, kadang melihat iya ya, main tuh harus gitu, harus gitu. Saya tidak langsung kita belajar. Nggak harus senior yang harus jadi influencer Ya. seperti itu ya. Iya, saya tidak menjelaskan si ini loh influencer. Kalau buat saya, genre apapun itu, drummer lokal atau luar negeri, selama dia mengedutainment kita sebagai penonton, itu influence saya. Nah itu Om, emang tepat sekali Om. Lalu suka dukanya nih Om ngajar nih. Kan Kalau- biasanya kadang ada yang anak kecil mungkin yang belum paham atau misalkan gimana tuh Om. Kalau duka sih, bukan saya ini ya, kalau duka saya kayaknya belum pernah ya. Iya. Karena kan saya punya sifat kalau mengajar itu, yang pertama, seperti tadi saya bilang, saya motivasi mendirikan lembaga itu bukan toh semata-mata dapat uang. Yang pertama, ya bukan berarti nggak butuh uang juga. Yang pertama saya tadi senang berbagi. Yang kedua saya punya mungkin nggak tahu yang warga musik yang lain. Saya misalkan bisa main ini, terus saya berpikir gini, saya pingin tahu kalau saya main dilihat orang tuh, saya pingin nonton diri saya sendiri gimana sih. Nah itu. Nah makanya saya selalu punya sifat, anggap aja siswa itu cerminan. Oh, Saya main ketukan. iya. Enaknya mini main ketukan, enaknya beat ini kan gak bisa ditonton sama saya sendiri. Iya. Masa harus bawa cermin kan gak mungkin. Iya. Nah saya lihat dari hasil siswa saya. Oh, Saya jadi lebih, murid itu adalah cerminan. nah jadi saya bisa main ini loh, main polyrhythm, main apapun, mau main ostinatos. Saya hanya bisa dengar tapi saya nggak bisa lihat diri saya. Nah salah satu, mungkin terlalu frontal kalau saya bilang kelinci percobaan nih siswa, bukan gitu maksudnya. Kalau ini dimainin sama orang, gimana sih orang menanggapi daripada beat yang dia mainkan. Dan orang pun pasti dia akan berpendapat sesuai dengan apa yang dimainkan. Jadi lebih muncul sunana mah kieu. Urang main kieu cik batur pendapatnya kumaha. Ayeuna orang ningali dikabaturkeun. Nah, Cik kumaha cek urang. nah. Lebih-lebih ya tadi, lebih ke cermin. Karena yang kedua, apapun itu hobi, Iya. kita buat jadi pekerjaan, perasaan suka terus, tidak ada dukanya. Nah, Karena kan ya ini udah jadi hobi. iya. Kecuali kalau ada niat lain dalam mendirikan, contoh untuk materi, dalam arti materi ada target saya harus sekian juta, sekian puluh, sekian siswa. Ya mungkin ya dukana kalau nggak nyampe target ya itu duka mungkin. Berarti ngajarnya sama hati juga ya Om. Karena musik kan mainnya dengan hati. Nah, iya benar. Musik dengan hati. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana musisi, ya kita bicaranya yang lokal dulu lah ya. Nah, jangankan dari hal mengajar, dari bermain pun kan hati ikut main. Iya. Tidak hanya asal beledug, asal gembreng, asal apa, enggak. Hati juga ikut main. Nah, mungkin itu karena, terus yang kedua mungkin karena, kalau saya kan orang Sunda, kebanyakan siswa kan dari Sunda. Iya. Mungkin karena mereka cepat menyerap apa yang saya terangin, ya saya campur bahasa Sunda. Nah itu, tetap kewajiban siswa sendiri pun begitu belajar di sini, baca tulisnya harus bisa. Karena buat saya bahasa musik itu adalah not balok atau notasi. Oke, Gitu. seperti itu ya Om. Sok Om ngopi dulu Om biar nggak Oh seret, ini Om. buat saya? Iya Om, Oh. buat Om.
Sok ngopi dulu Om, biar gak seret. Ngopi warga musik. Ngopi-ngopi. Ya, apalagi Saudara Juan. Untuk animo masyarakatnya sendiri ini tentang adanya LKPMS nih gimana Om? Dulu gini ya, kita mundur lagi nih ngobrolnya. Dulu tahun 99 2000 saya memang sempat mengalami kalau semacam perusahaan lah sempat turun karena dulu musik itu dipandang sebelah mata. Orang tua orang tua dulu melihat musisi itu tukang narkoba lah, tukang berantem lah. Jadi stigma negatifnya negatif terus. kuat. Apalagi orang tua yang punya pikiran kolot. Nah, dalam kolot teh mun sunama kurung batokeun, tegaul. Ya, tegaul gitu. Mikirnya itu musik itu haram, musik itu segala macam lah. Nah, berjalan seiring waktu, ini ada hubungannya juga dengan pemerintahan. Waktu itu pemerintahan Presiden SBY. Iya. Si Menteri Pendidikannya menugaskan bahwa setiap siswa di sekolahan di seluruh Indonesia ada sistem kurikulum yang disebut dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, di mana setiap siswa dari SMP, SMA harus bisa menguasai alat musik. Dari situ berbondong-bondong jujur, tapi bukan berbondong-bondong kayak jemaah haji. Maksudnya banyak berdatangan. Nah, di situ mulai kebuka para orang tua. Lah, ternyata yang dulu mungkin dipandang sebelah mata musik itu negatif, oh sekarang diangkat sama pemerintah untuk dijadikan sebagai keahlian daripada siswa tersebut. Dan saya pun seperti mempunyai tanggung jawab, dalam arti saya ingin mengklarifikasi loh Bu, pemikiran Ibu, Bapak semua bahwa musisi itu begini. Ini loh, enggak seperti itu, seperti ini loh. Dan buat saya pribadi, seperti stigma yang sering di masyarakat umumnya bahwa musik begini. Kalau menurut saya jadi musisi itu bukan jadi tukang narkoba, tukang mabok, modelnya Sunda nama tukang mabok atau tukang kecewe. Musisi itu entertain, penghibur. Penghibur, beneran lamun Sunda nama kemang buruan. Siapapun yang lewat pasti seneng lihat bunga. Kalau dipetik awas, mungkin gitu. Itu jangan sampai dipetik gitu. Nah, jadi lebih ke penghibur, tapi penghibur dalam bentuk yang menghibur. Bukan penghibur, beda lagi ya, penghibur. Menghibur kita di panggung, menghibur orang gitu, bukan. Dan menghibur itu harus dibarengi dengan ya mungkin kalau kita secara kasar otak yang benar-benar fresh. Nah, kalau kita minum, main, apakah bisa memberikan hiburan yang terbaik? Saya aja pusing nggak bisa ngajar. Apalagi kalau pentas sambil minum, itu bukan saya munafik, terus terang aja buat saya pribadi, menghibur itu harus hatinya tulus, otaknya fresh. Baru kerasa enak main musik gitu. Betul sih, bener. Tidak harus ya warga musik tidak harus main musik, minum dulu. Maaf, gini dulu nggak perlu. Kita menghibur aja lah. Nah, lalu untuk pesan-pesannya nih Om, untuk warga musik nih. Nah, kalau pesan-pesan sih, kalau buat saya sih tidak yang aneh-aneh lah. Yang penting, yang pertama kalau memang kita ingin menjadi seorang musisi, yang pertama ya fokus. Fokus dan idealis. Pokoknya seperti yang pernah saya bilang bahwa kita jadi seniman musik itu bukan rupiah yang diutamakan. Main aja dulu, berkarya aja dulu. Masalah uang dan rezeki itu adalah efek dari apa yang kita lakukan. Itu urusan yang di atas. Pokoknya rezeki itu ngikutin ya Om. Ya kalau kita diutamain dulu rupiah, atau ya bukan saya munafik, maaf. Ya nggak akan berjalan kita berkarya karena di otaknya dolar rupiah kayak bursa saham gitu. Itu. Yang kedua, attitude adalah salah satu kekuatan besar di dalam seorang musisi. Attitude kita jelek, attitude itu kan mencakup dari yang pertama gaya bicara, sikap sombong, kayak mungkin kalau anak kecil, kita ibaratin anak kecil baru punya mainan baru, ditemong-temong. Sombong kita punya ilmu baru gitu. Gua nih gini. Gak perlu. Kalau toh para warga musik tahu belajar musik itu seperti apa susahnya, silahkan bisa coba ke sini. Kalian sudah terjun ke dunia musik, kalian belajar di dunia musik,
kalian tidak akan meremehkan dan kalian tidak akan pernah sombong. Hesek diajar musik teh. Ini alumni. Iya. Saya sendiri merasakan susahnya itu belajar. Mau apa yang disombongin? Iya. Mikirin pelajaran sama tugas aja kan? Iya, makanya ketika kita lihat orang lain ada yang jago, kita oh dia lebih jago nih. Atau misalkan ada orang yang lagi belajar, jangan-jangan dia lebih jago dari gua nih. Nah, takutnya itu kayak gitu, tadi jangan sombong pokoknya ya. Attitude, terus tetap idealis. Pokoknya idealis lah, jangan tergoyahkan. Kalau kita mau jadi musisi ya berkarya terus. Iya. Kalau saya jujur aja, saya lebih seneng berbagi. Pada intinya bukan saya udah jago pengen ngajarin orang, enggak. Saya orangnya seneng berbagi ilmu, karena ilmu itu kalau dibagiin bukan berkurang tapi malah bertambah. Nah, itu betul sekali. Mungkin hanya itu aja lah bagi warga musik, pesan-pesannya. Apalagi zaman pandemi, jangan patah semangat, terus berkarya, terus belajar. Kesempatan untuk Fokus. berkarya makin besar nih. Ya. Pas lagi pandemi, lagi di rumah kan, banyak waktu luang. Banyak waktu buat tapa. Tapa musik. Kan kalau kita bertapa tuh tiba-tiba banyak inspirasi biasanya. Ya. Nah, Ya. mungkin segitu aja nih profil singkat dari LKPMS ya. Ya. Untuk warga musik sekalian. Selamat sore, sampai jumpa.